Semua orang bisa. Kamu juga bisa. Semua orang bisa gitu ya. Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun. Karena beliau kan juga dulu di PDIP. Ya. Jadi gini Pak Presiden, Pak Wapres, sebenarnya kan pamungkasnya kan ada. Jadi institusi atau lembaga tertinggi pengambilan keputusan di semua partai ada pada Munas, Kongres, Muktamar. Iya. Jangankan menentukan orang masuk partai, di situ ADART bisa diubah-ubah. Iya betul. Jadi kembalikan ke situ demi kebutuhan misalkan. Nah kalau bicara tentang Golkar itu. Tapi di Golkar kan tetap keputusan tertinggi di Munas kan? Di Munas, apapun di situ bisa. Betul, jadi ini mengcounter apa pernyataan dari Pak JK yang harus berbicara harus menjadi anggota 5 tahun. Ternyata keputusan tertinggi adalah Munas. Munas adalah merupakan kalau di PDI namanya Kongres ya, kalau di Golkar namanya Munas, kalau di PAN namanya Muktamar begitu ya, itu sama tingkatannya. Jadi itulah yang tertinggi. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi memang cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik seperti yang Pak JK? Semua orang bisa. Kamu juga bisa. Semua orang bisa gitu ya. Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun. Harus menjadi pengurus. Nah ini ya. Saya ngomong. Itu pernyataan daripada Pak JK bahwa boleh-boleh saja kalau toh misalnya Pak Jokowi masuk ke Golkar, toh silahkan saja, Anda pun bisa begitu ya. Namun dia membatasi apabila ingin menjadi ketua umum harus menjadi anggota Golkar dulu ya, minimal 5 tahun baru bisa menjadi atau bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum Golkar, begitu kata Pak JK. Namun demikian kita bahas kembali. Jadi tidak apa-apa kalau gitu, bergabung saja ke Golkar, tidak apa-apa itu. Itu mau dijawab itu. Iya, coba dulu. Itu Ya itu kan begini, makanya ini harus konsisten. Pak JK ini kan nggak konsisten. Waduh. Dia sendiri Nggak kan aturan konsisten ada gitu. Dewan Masjid itu misalnya 2 kali, dia 3 kali. Pasal 11. Nah, diterabas juga pasal-pasal itu. Jadi kalau Undang-Undang pasal 11 mengatakan kalau untuk menjadi DMI, Dewan Masjid Indonesia itu ya maksimal 2 kali periode. Namun demikian ternyata Pak JK lebih daripada 2 kali dan ya sekarang lebih daripada 2 kali dan itu juga diterabas. Jadi betul apa Zulfan Lindan dia mengatakan kalau Pak JK tidak konsisten. Bagaimana mau menang Pak JK kalau misalnya Pak JK selalu tidak konsisten? Waduh. untuk orang lain dia ngomong tidak boleh, untuk dirinya boleh. Waduh. Nah ini bahaya sekali kalau figur-figur politik, gitu elit ya. politik kita seperti ini. Dia harus konsisten. Siapa yang nggak konsisten, betul. Pak? Ya Pak JK tadi. Pak JK Kak Ucu. Jelas pernyataan daripada Zulfan Lindan, Pak JK lah yang tidak konsisten. Sehingga kita bisa melihat sendiri bahwa sampai sekarang di Golkar sendiri ataupun di elit-elit politik banyak yang tidak suka kepada Pak JK. Bahkan ponakannya sendiri itu juga sudah tidak pro kepada Pak JK. Begitu Mas Bro. Oke, kita lihat kembali. Iya, yang mulia Duta Besar gimana melihatnya nih? Ya, memang di era reformasi tidak sedikit ya dari Partai Golkar juga masuk ke PDIP ya. Cuma pada saat itu saya nggak tahu apakah di PDIP itu ada aturan bahwa mereka harus melakukan internalisasi dulu di dalam PDIP baru kemudian bisa menjadi caleg atau mungkin Betul apa yang dikatakan Pak Ikrar bahwa orang Golkar banyak yang masuk PDIP bahkan langsung jadi sekjen. Namanya Pak Cahyokumolo ya kan, dia adalah tokoh di Dengot Golkar tapi langsung menjadi sekjen PDIP. Ini sudah menjadi suatu akulturasi atau bagaimana ya. Jadi mengambil pemain yang profesional untuk dijadikan sekjen ya, kayak dalam sepak bola lah, mengambil dari pemain mana dibawa ke klub sini begitu ya, bisa jadi seperti itu ya. Oke. Pan juga bisa menjelaskan itu. Karena beliau kan juga dulu di PDIP. Yeah. Jadi gini Pak Presiden, Pak Wapres, sebenarnya kan pamungkasnya kan ada. Jadi
institusi atau lembaga tertinggi pengambilan keputusan di semua partai ada pada Munas, Pada Kongres, Munas. Muktamar. Iya. Jangankan menentukan orang masuk partai, di situ ADART bisa diubah-ubah. Iya betul. Jadi kembalikan ke situ demi Iya. kebutuhan misalkan. Nah kalau bicara tentang Golkar itu Tapi di diatur Golkar kan tetap keputusan tertinggi di Munas kan? di Munas, apapun di situ bisa. Betul, jadi ini mengcounter apa pernyataan dari Pak JK yang harus berbicara harus menjadi anggota 5 tahun. Ternyata keputusan tertinggi adalah Munas. Munas adalah merupakan kalau di PDI namanya Kongres ya, kalau di Golkar namanya Munas, kalau di PAN namanya Muktamar begitu ya. Itu sama tingkatannya. Jadi itulah yang tertinggi. Jadi itulah yang bisa memutuskan apapun dengan dasar Munas. Orang namanya ADART atau undang-undang dasarnya saja itu bisa dirubah di musyawarah nasional. Sehingga ya bisa dong Pak Jokowi masuk ke Golkar ya toh. Jadi bukan suatu persoalan. Apapun Pak JK katakan, karena dia adalah orang yang tidak setuju apabila Pak Jokowi masuk Golkar. Karena apabila Pak Jokowi masuk Golkar, maka Pak JK akan tersingkir. Bisa dibuat dan Bukan di Yusuf Kala. dan di situ juga bisa dibuat sedemikian rupa. Apa itu? Ya. Jadi ADART memberi ruang untuk itu. Ya. Kalau kita bicara tentang Golkar itu di ADART anggaran rumah. Saya ini 8 tahun. Pak Presiden jadi sekjen. Jadi ini agak paham dikit lah. Lintas ketum ini ya. Lintas ketum, 3 ketua umum. Nah, jadi di situ jelas. Kalau kita bicara tentang anggota, ada anggota biasa, anggota kehormatan, dan ada kader. Iya. Nah, sebenarnya ada orang bisa jalur anggota kehormatan langsung. Apa salah pertimbangannya? Salah satu adalah yang bersangkutan dianggap sudah punya peran untuk memajukan Golkar. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang Jokowi, Prof, ya, ini ada jalannya. Lembaga survei mengatakan sekarang, dan saya kira Menteri Agama bisa jelasin bahwa apa yang dicapai oleh Golkar hari ini pada pemilu 2024 dengan prestasi dari 85 yang diproyeksikan akan menjadi 112. Di samping tentu mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik ketua umum dan seluruh menteri-menteri yang ada Pak Luhut, ada Pak Bahlil, ada Agus, ada siapa di situ semua di dalam. Tetapi kan juga ada pengaruh Pak Jokowi. Jadi Idrus Marham mengakui bahwa peningkatan daripada kursi Golkar itu adalah karena pengaruh daripada Pak Joko Widodo. Walaupun di situ ada Pak Luhut, ada Pak Erlangga, tetapi pengaruh terbesar itu adalah Pak Jokowi. Diakui ataupun tidak, itu seperti itu jawabannya daripada Pak Idrus Marham. Ini sangat realistis sekali begitu ya. Nah ini diakui. Nah kalau itu dianggap, maka aturan Golkar ADART mengatur bahwa DPP di dalam rapat plenonya bisa memutuskan mengangkat Pak Jokowi sebagai anggota kehormatan. Dan satu lagi, Jadi Pak Jokowi mau diangkat sebagai anggota kehormatan Golkar untuk secepatnya menjadi ketua umum partai Golkar. Ini sungguh luar biasa ini Mas Bro. Luar biasa ini Pak Jokowi akan melenggang ke partai Golkar ya. ngusung utama Gibran menjadi wakil presiden Prabowo itu Golkar. Harusnya semua kredit itu otomatisnya harusnya Pak Erlangga nambah 1 periode lagi dong dengan segala kesuksesan itu dong. Nah, di sini Iya kan? persoalan. Pak Mensesnek. Ya kan? Di sini- Kenapa harus Pak Jokowi masuk dalam juga jadi variabel? Di sini persoalannya karena Golkar ini kan partai go public. Iya. TBK jadi bisa saja berdinamika seperti itu, tapi kita tunggu di ujungnya. Nah di dalam Menteri Agama juga kan nanti akan amal soleh itu lihat pada akhirnya. Walal akhiratu khairul laka minal Ula kalau sopayuti rabbika fatardah. jadi nanti pada senang-senang semua pada akhirnya. Jadi saya kira ini yang harus kita lihat. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Idrus Marham bahwa Pak Jokowi sekarang sudah welcome ya di Golkar, sudah welcome kepada Pak Jokowi. Jadi ya tidak ada persoalan begitu ya.
Ya bin ini tadi paten tentang JK. Ini rapat mirip-mirip majlis taklim. Terus di masjid sudah kelapa gitu. Kita kerangkai seperti itu. Jadi memang Soal Pak JK tadi gimana? jadi saya kira Pak Mensesnek. Sudah Ini kan paten fatsunnya berarti. saya kira betul. seperti dikatakan Pak Menristek juga fatsunnya kan nggak begitu etik. Dengar dulu. Saya kira betul, Pak Persnya ngomong betul. terus. Saya selaku Mensesnek hormat kepada, tetapi selaku bin belum pernah bicara ke saya, baru kali ini. Oh, Intel. Karena itu saya agak kagum. Bukan kagum, agak kagum. Jadi kenapa? Karena Intel itu lapornya presiden. dan Intel seperti inilah yang harus kita beri posisi yang lebih kuat. Sebagai- Karena bicara sesuai dengan fakta. Sebagai Intel beneran. Ya fakta bicara. Bahwa misalkan JK aturannya di sana di DMI 2 periode. Baru diundurlah muktamar itu 2 kali. Setelah Yeah. itu terpilih lagi ketiga kalinya. Lalu kemudian jadi tadi Golkar juga bicara tentang tahun 2004. 2004 Golkar itu melakukan kompensi. Pada saat proses kompensi ini jalan, Yusuf Kala menarik diri lalu kemudian menjadi wakilnya SBY. Lalu terpilihlah Wiranto. Berhadapanlah ini. Berarti yang dilawan oleh JK pada waktu itu adalah partainya. Betul, Partai Golkar gitu. Kemudian ya. pada saat sekarang ini 2024 Airlangga berbusa-busa ngomong dengan caranya seperti apa mendukung Prabowo Gibran, tapi JK ada di nomor 1. Anies ya. Nah, artinya sikap posisi politik JK berhadapan dengan sikap Partai Golkar. dan keputusan partainya. Betul. Nah, ini Kadang, dia. kadang dia berhasil, kadang dia enggak. 2014 juga berhadapan dengan partainya kan? Betul, 2004. Anda Itulah kabar hari ini dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.